is my first podcast. Kalian bisa panggil aku Zahiro. Karena ini masih pertama kalinya aku bikin podcast kayak gini. Yuk sama-sama belajar. Kali ini sih cuma ngobrol santuy aja tentang himpunan. Gak usah serius-serius. Tapi menarik sih. Pernah gak sih kalian dengerin podcast tapi bahasnya itu matematika? Kalau aku sendiri sih jujur belum pernah tuh dengerin podcast yang bahas tentang matematika. Ya walaupun ada aja yang bikin, tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Cuaca ini udah berubah-ubah kayak doi. Ya bercanda. Sebelumnya aku mau nanya nih, yang kalian pikirin pertama kali kalau dengar himpunan itu apa sih? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau di sekolah biasanya kan ada banyak perkumpulan, kayak perkumpulan murid-murid yang hobi basket, sepak bola, bulu tangkis, tenis, lukis, menari, hingga perkumpulan murid-murid yang suka matematika. Nah, dari macam-macam perkumpulan tersebut, pernah dengar nggak dengan istilah himpunan siswa gemar melukis? Yap, jadi perkumpulan-perkumpulan yang tadi telah disebutkan juga bisa dibilang himpunan. Dengan adanya himpunan, kita bisa mengetahui tuh dan membedakan apa aja sih yang termasuk dalam himpunan atau tidak. Jadi, kesimpulannya himpunan itu apa sih, Kak? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi, himpunan anggotanya sudah jelas ya, tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Kalau bukan himpunan, berarti anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Contohnya himpunan itu seperti himpunan hewan karnivora, himpunan warna pelangi, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan prima antara 1 dan 40. Kalau contoh yang bukan himpunan, gimana Kak? Nah, ada nih. Contoh 1, himpunan lukisan yang menarik. Kan gak ada tuh, karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang. Ada lagi, himpunan orang pintar. Kan gak ada, karena gak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Ada lagi, himpunan warna yang bagus. Karena arti kata bagus berbeda-beda menurut setiap orang, jadi himpunan warna yang bagus itu gak ada. Cara penulisan notasi himpunan. Yang pertama ada dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulisnya jadi A sama dengan dalam kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 40. Yang kedua, ada dengan notasi pembentukan himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut. Dengan anggotanya dinyatakan dalam satu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan dalam kurung kurawal X lebih besar dari 10 dan kurang dari 40. X merupakan elemen bilangan prima. Yang ketiga, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal, dan setiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan dalam kurung kurawal 11, 13, 17, dan seterusnya sampai 37. Macam-macam himpunan. 1. Himpunan kosong. Artinya, himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol the null set. Contohnya yaitu kalau kamu disuruh untuk menyebutkan nama hari yang berawalan dari huruf Z, tetapi tidak ada jawabannya karena tidak ada hari yang berawalan huruf Z, berarti itu termasuk himpunan kosong.
Dijawab seperti ini ya. NE sama dengan himpunan kosong atau NE sama dengan the null set. Tapi ingat ya teman-teman, jangan menuliskan himpunan kosong dengan cara NE sama dengan di kurung kurawal, terus di dalam kurung kurawalnya itu dikasih 0. Ini salah ya, karena itu berarti mempunyai anggota yaitu 0, bukan himpunan kosong. Yang kedua ada himpunan universal atau semesta. Himpunan universal adalah himpunan yang mempunyai semua elemen di dalam semesta pembicaraan. Himpunan universal dilambangkan dengan U, adalah himpunan yang memenuhi untuk setiap X anggota dari U. Contoh himpunan universal adalah himpunan huruf alfabet, yaitu U sama dengan A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Yang ketiga ada himpunan bagian atau subset. Sebuah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dalam A juga ada di dalam B. A, himpunan bagian dari B, dinotasikan dengan muncul di layar yang dibaca himpunan A termuat dalam himpunan B. Contoh, jika diketahui A 1, 3, 5 dan B 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka A adalah himpunan bagian dari B karena semua anggota himpunan A juga ada dalam himpunan B. Yang keempat ada kardinalitas. Ada yang tahu nggak sih kardinalitas itu apa? Nah, kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Untuk menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dalam satu himpunan menggunakan notasi N. Contohnya, tentukan banyaknya anggota himpunan A. A adalah huruf pembentuk kata cermat. Berarti kamu menjawabnya dengan cara N, A sama dengan 6. Selanjutnya ada hukum-hukum himpunan. Hukum-hukum himpunan itu kayak gini. Hukum kumulatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum idempoten, hukum komplement, hukum De Morgan, hukum identitas, hukum inverse, hukum dominasi, dan hukum absorpsi. Oke, demikian obrolan kita tentang himpunan. Saya Zahira Aniko Asfia. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.